Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flash Diskorup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film hero yang terpopuler sekarang yang ditunggu-tunggu banyak orang. Film ini berjudul Eternals yang disutradarai oleh Chloe Zhao dan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris termasuk pendatang baru. Di dalam film ini menceritakan 10 ras alien yang mirip manusia yang dikirim ke dunia 7.000 tahun lalu dengan misi khusus dan masing-masing mereka memiliki kekuatan tertentu sesuai dengan misi mereka. Mereka ini adalah Ikaris, ia mempunyai kemampuan untuk terbang dan menembakkan energi kosmis dari matanya mirip-mirip Superman. Sersi, ia memiliki kekuatan untuk mentransformasi atau merubah materi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hena, ia memiliki kekuatan untuk menciptakan senjata dari energi kosmis. Gilgamesh, ia adalah seorang yang kuat yang mampu menggunakan energi kosmis untuk membuat exoskeleton demi meningkatkan kekuatannya. Ajax adalah seorang penasihat spiritual di Eternals. Ia memiliki kekuatan penyembuh dan juga dapat langsung menghubungi Prime Celestial Arishem. Fastos adalah seorang teknopati atau seorang ahli teknologi di dalam Eternals. Makari memiliki kekuatan dapat bergerak cepat sehingga ia disebut wanita tercepat di alam semesta. Druid, ia memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran manusia, sedangkan Sprite dapat menciptakan ilusi visual. Dan terakhir adalah Kingo, ia mampu menciptakan ledakan energi kosmis di ujung jarinya dan menjadikannya sebagai senjata. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. Scene diawali dengan sebuah pesawat alien yang berbentuk plat persegi sedang melintasi orbit tata surya dan berhenti tepat di depan planet bumi. Di dalam pesawat tersebut, para awaknya sedang bersiap-siap untuk turun ke bumi. Mereka sama seperti manusia pada umumnya, tetapi mereka dibekali dengan kekuatan super. Waktu itu tahun 5000 sebelum Masehi. Di dataran Mesopotamia telah ada orang-orang purba. Tetapi manusia-manusia ini sering menjadi buruan Deviant yang adalah monster yang ganas yang lepas kendali dari penciptanya Arishem. Para Eternals ini sampai di bumi tepat pada waktu Deviant sedang berburu manusia. Seorang anak berhasil diselamatkan dari pertempuran itu. Ikaris yang kuat berhasil menumbangkan Deviant yang mampu terbang. Sedangkan Thena dan Gilgamesh juga berhasil membunuh satu Deviant. Sebagaimana anggota-anggota Eternal yang lain juga dengan sukses membantai beberapa Deviant. Dengan itu para Eternals mulai memperkenalkan diri dan bersahabat dengan manusia. Zaman berganti, para Eternal tetap pada misinya membasmi para Deviant di bumi. Hingga puncaknya pada tahun 575 sebelum Masehi, pertempuran mereka melawan Deviant terakhir di kerajaan Babilonia. Deviant terakhir tumbang di tangan Gilgamesh. Tetapi dengan punahnya para Deviant, akhirnya justru manusialah yang saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan atas kerajaan-kerajaan di bumi. Ajak menasihatkan kepada semua Eternals agar mereka tidak boleh ikut campur urusan manusia. Dengan perundingan yang alot di antara mereka, akhirnya diputuskan bahwa mereka harus menjalani kehidupan mereka masing-masing sesuai yang mereka inginkan dengan membaur di antara manusia. Cersei menjalani kehidupan di London sebagai guru dengan kekasihnya Dane. Suatu hari saat Cersei sedang mengajar, tiba-tiba terjadi gempa dan ia merasa itu bukan gempa biasa. Malam itu mereka sedang pesta di sebuah klub sementara Dane berusaha untuk melamar Cersei. Tetapi keberadaan mereka diinterupsi oleh Sprite. Sprite mengingatkan Cersei bahwa Dane hanyalah manusia panah, sedangkan mereka berdua adalah Eternals yang hidup abadi. Dalam perjalanan mereka menyusuri jalan di tepi sungai, tiba-tiba satu Deviant keluar dari sungai dan berusaha menyerang mereka. Baru saja Deviant itu menyerang Cersei menggunakan kekuatan mengubah lantai menjadi lunak dan mengeras kembali sehingga Deviant itu terperangkap. Itu memberi mereka waktu untuk lari dari sergapan Deviant. Tetapi sial, Deviant itu terus mengejar Cersei, tetapi ia menjadi bingung karena tiba-tiba Cersei menjadi begitu banyak karena kekuatan ilusi Sprite. Tetapi tidak lama Deviant itu mengetahui posisi Cersei dan Sprite, bahkan berhasil melumpuhkan Sprite. Di saat genting itu, tiba-tiba Deviant itu terpental dan menerjang bangunan di samping jalan.
Ternyata Ikarislah yang memukul Devian itu. Melihat Ikaris, Devian itu berusaha lolos ke sungai karena ia tahu Ikaris adalah Eternal yang kuat. Pertemuan Ikaris dan Cersei tampak canggung mengingat mereka sebelumnya saling mencintai bahkan sudah menikah di zaman kerajaan Gupta. Tetapi mereka berpisah untuk alasan pribadi. Setelah mereka melihat Devian yang muncul di London mampu menyembuhkan diri, mereka bertiga memutuskan untuk bertanya pada Ajax. Maka berangkatlah mereka itu ke Dakota Selatan. Tetapi alangkah terkejutnya mereka setelah menemukan Ajax terbaring di belakang rumahnya sudah tidak bernyawa lagi. Scene berikut dibuka dengan penari perempuan India yang sedang syuting film dan ternyata Kingo yang di masa sekarang telah menjadi seorang aktor India yang terkenal sedang merampungkan film actionnya. Kingo sangat gembira bertemu lagi dengan Cersei bertiga yang saat itu sedang mengunjunginya untuk memberitahukan kematian Ajax dan akan ada potensi perang kembali dengan Devian. Dengan sangat berat, akhirnya Kingo memilih bergabung kembali dengan Eternals. Perjalanan mereka dilanjutkan untuk mencari anggota Eternals yang lain. Akhirnya mereka tiba di sebuah padang gurun di Australia untuk menemui Gilgamesh dan Thena yang saat itu mengalami demensia, yaitu kondisi hilangnya memori dari pikirannya. Gilgamesh mencoba menawarkan pai buatannya ketika Ikaris memberitahukan kalau Ajax telah meninggal. Mendengar itu, Gilgamesh menjadi loyo dan sangat bersedih. Gilgamesh membawa mereka kepada Thena yang sedang menggambar di bawah sebuah pohon. Tetapi tiba-tiba Thena yang dalam kondisi kehilangan ingatan menyerang mereka, tetapi akhirnya Sprite berhasil menenangkannya. Sore itu mereka sedang makan sambil membahas langkah selanjutnya. Tetapi Cersei yang mendapat mandat menjadi Prime Eternals menggantikan Ajax tiba-tiba saja dapat langsung terhubung dengan Celestial dan Celestial menceritakan semua rahasia penciptaan. Dari situ Cersei memberitahukan kepada semua anggota Eternals bahwa mereka adalah makhluk sintetis seperti robot super canggih yang diprogram sesuai kebutuhan Celestial yang juga telah dibekali kehendak bebas. Sehingga mereka tidak merasa sebagai robot tetapi merasa bagaikan manusia. Semua terkejut dengan kenyataan itu. Lebih mengejutkan lagi ternyata mereka memiliki misi untuk mengeliminasi Devian agar makhluk cerdas lainnya yaitu ras manusia dapat hidup di bumi dengan populasi yang memadai sebagai bahan makanan celestial baru yang bernama Tiamut yang akan bangkit dari pusat bumi. Tetapi itu berarti adalah kehancuran bumi. Dengan perdebatan yang alot, akhirnya mereka memutuskan dengan cara bagaimanapun Tiamut tidak boleh bangkit atau setidaknya ditunda. Itu mereka lakukan karena para Eternals sudah terlanjur mencintai manusia karena selama berabad-abad mereka hidup di tengah-tengah manusia. Perjalanan mereka selanjutnya adalah ke hutan Amazon menemui druid untuk membicarakan hal yang sama. Tetapi menjelang malam mereka mendapat serangan para Devian yang kuat. Pertempuran menjadi brutal karena jenis Devian ini sanggup menyembuhkan diri. Tetapi ternyata target Devian yang kuat adalah menyerap kekuatan dari Eternals. Ia berhasil menyerap kekuatan Gilgamesh sehingga Prime Devian itu memiliki kesadaran seperti Eternals. Dalam pertarungan itu, akhirnya Gilgamesh tewas karena kekuatan terserap Devian. Sejak saat itu, Thena mulai dapat menguasai dirinya sendiri. Di hari berikutnya, Ikaris dan Cersei muncul di depan rumah Phastos yang saat itu Phastos telah berkeluarga. Sedikit terkejut sebab itu berarti ada hal penting yang telah terjadi. Awalnya Phastos enggan ikut rencana para Eternals karena ia trauma dengan peperangan manusia yang berkepanjangan akibat ia mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada manusia. Akhirnya atas bujukan teman prianya Phastos menyanggupi untuk membantu rencana Cersei dan kawan-kawan. Scene berikut mereka menuju salah satu tempat penggalian artefak di gurun Irak dan dengan kekuatan Phastos mereka kembali mengeluarkan pesawat angkasa mereka dari dalam pasir. Tetapi ternyata Makari telah mendahului mereka di dalam pesawat itu. Singkat cerita, Phastos merancang sebuah gelang untuk tiap Eternal, yaitu fungsinya untuk menyalurkan kekuatan mereka demi digabungkan menjadi Unimind, dan dengan kekuatan itu salah satu Eternal akan kembali menidurkan Celestial baru yang akan keluar dari pusat bumi tersebut. Sebenarnya hal mengenai kebangkitan Celestial berhubungan dengan perang antara Avengers dan Thanos. Kebangkitan Celestial Tiamut tertunda karena 5 tahun sebelumnya Thanos melenyapkan separuh populasi manusia, tetapi 5 tahun berikutnya populasi manusia kembali bertumbuh pesat sehingga mencapai ambang di mana jumlah manusia sudah memadai untuk kebangkitan Celestial Tiamut. Singkat cerita, tanpa disangka-sangka alarm kebangkitan Celestial berbunyi. Phastos menugaskan Makari untuk mencari titik kebangkitan Tiamut. Makari pun berlari hampir separuh bumi dan berhenti di sebuah gunung berapi di tengah laut yang akan segera meletus. Makari tahu disitulah titik kebangkitan Celestial Tiamut. Di ruang pakaian super, Cersei menjadi curiga karena Ikaris sedang memakai pakaian supernya tanpa memberitahukan anggota yang lainnya.
Tanpa dicurigai, Ikaris masuk ke tempat Phastos dan menghancurkan mesin Yumain. Semua anggota Eternals bingung dan terkejut. Ternyata Ikaris telah mengetahui kebangkitan Tiamut dari Ajax dan ia bertekad untuk menjaga kebangkitan Celestial Tiamut. Ikaris juga yang bekerja sama dengan Defiant dengan menyodorkan Ajax kepada Prime Defiant untuk diserap kekuatannya sehingga menjadi Defiant jenis baru dengan kekuatan penyembuh diri dan juga memiliki kesadaran seperti para Eternals. Akhirnya masing-masing dari mereka bersiap untuk kemungkinan saling menyerang, tetapi dengan bantuan Sprite, Ikaris dan Sprite berhasil meloloskan diri dan mereka mendahului untuk mengamankan kebangkitan Celestial Tiamut. Cersei semakin bingung apakah harus meneruskan rencana mereka atau tidak. Ia tak sanggup melawan Ikaris karena ia mencintainya, tetapi di lain pihak taruhannya adalah nyawa seluruh umat manusia. Tetapi saran Tena membuat Cersei kembali berpikir jernih untuk berjuang bagi umat manusia. Singkat cerita, Phastos berhasil membuat gelang dari bola energi yang diberikan Ajax pada Cersei yang nantinya akan berfungsi sebagai penghubung energi para Eternal untuk menidurkan Celestial Tiamut. Mereka pun segera mengenakan pakaian super mereka dan menuju titik di mana Celestial Tiamut akan bangkit. Sementara itu Druid, Makari dan Cersei sedang menggabungkan kekuatan. Tena memancing Ikaris dan berduel dengannya di dalam pesawat mereka. Akhirnya Ikaris mengetahui mereka sedang menggabungkan kekuatan. Ia pun segera keluar menghajar Druid sehingga koneksi energi mereka terputus, bahkan menjatuhkan pesawat mereka. Makari yang adalah sahabat Druid menjadi kesal, langsung menyerang Ikaris. Mereka berdua terlibat perkelahian. Sementara itu tiba-tiba gunung itu meletus dengan dahsyat memuntahkan lahar panas. Makari yang geram terus menghajar Ikaris, tetapi Ikaris berhasil menjatuhkan Makari. Melihat itu Tena dan Phastos membantu Makari. Tanpa disangka-sangka Prime Defiant muncul dan mencoba melumpuhkan Ikaris untuk mendapatkan kekuatannya. Tetapi Tena berhasil memojokkannya ke dalam sebuah gua dan membunuhnya di dalam gua itu. Sementara itu Phastos berhasil mengikat Ikaris sehingga ia tak berdaya. Hal ini memberikan waktu pada Cersei untuk beraksi. Tetapi tak lama kemudian, pulau yang berada di atas titik tempat Celestial keluar dari pusat bumi tiba-tiba terangkat lalu tenggelam bersama dengan munculnya telapak tangan Celestial Tiamut. Cersei yang sudah ada di atas telapak tangan Celestial itu bingung karena tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Yumain. Tanpa disangka-sangka, Ikaris berhasil membebaskan dirinya dan langsung melesat ke arah Cersei berada. Melihat Cersei yang sedang menggerakkan kekuatan esnya mencoba mendinginkan dan menurunkan Celestial kembali, ia mencoba untuk membunuh Cersei dengan energi dari matanya, tapi ia tidak tega karena ia masih mencintai Cersei. Cersei tahu Ikaris tidak akan melawannya. Ia pun segera menyalurkan energinya ke telapak tangan Celestial dan secara spontan Yumain bekerja dan semua energi Eternal tersalur pada Cersei. Dan dalam sekejap akhirnya Celestial Tiamut membeku dan tertidur kembali. Ikaris yang sudah merasa bersalah pada Cersei akhirnya meninggalkan bumi dan mencampakkan dirinya ke dalam matahari. Sedangkan para anggota Eternal lainnya kembali ke kehidupan mereka sebagai manusia dan mereka tahu bahwa suatu hari kelak mereka akan berhadapan dengan Arishem karena mereka mengorbankan Celestial demi manusia. Oke guys, itulah alur cerita Eternals dan pastikan untuk subscribe dan menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapat update video terbaru dari kami. Oke guys, sampai jumpa lagi.